Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik berkuasa hanya 2 tahun 8 bulan, tapi periode singkat ini dipenuhi dengan drama politik. Sulaiman tidak hanya mewarisi tahta, ia juga mewarisi permusuhan. Begitu naik tahta, ia segera membalas dendam kepada musuh lama. Tetapi pada saat yang sama, ia mengangkat seorang tokoh yang paling dicintai umat. Siapa saja tokoh-tokoh kunci dalam kabinet dan oposisi Sulaiman? Dan bagaimana mereka membentuk era transisi yang singkat ini? Video ini akan mengungkap perang politik di balik layar kekhalifahan Umayyah. Siap untuk menyelami drama kekuasaan? Ayo kita mulai. Sulaiman naik tahta pada tahun 715 Masehi. Masa pemerintahannya didominasi oleh dua tujuan, membalas dendam politik dan membersihkan pemerintahan dari loyalis saudaranya, Al-Walid. Tokoh yang dibersihkan oposisi Al-Walid, Muhammad bin Qasim alaihissalam Thaqafi, sepupu dari gubernur Irak yang keras. Hajjaj bin Yusuf, Muhammad bin Qasim, adalah jenderal penakluk wilayah Sindh, Pakistan. Sulaiman, yang membenci keluarga Hajjaj, memanggilnya pulang, menyiksa, dan memenjarakannya hingga wafat. Ini adalah sinyal politik yang keras. Musa bin Nusair dan Tharik bin Ziyad, dua jenderal penakluk Andalusia Spanyol. Meskipun mereka adalah pahlawan, Sulaiman melihat mereka sebagai loyalis Al-Walid. Keduanya dipanggil pulang, dihukum, dan kekayaan mereka dirampas. Ini adalah kerugian besar bagi kepemimpinan militer Umayyah. Tindakan pembersihan ini memperkuat kendali Sulaiman, tetapi juga menciptakan kekecewaan besar di kalangan militer dan rakyat yang mengagumi para penakluk tersebut. Untuk menggantikan pengaruh Hajjaj bin Yusuf yang telah wafat, Sulaiman membutuhkan sekutu yang kuat. Tokoh sentralnya adalah Yazid bin Al-Muhallab. Latar belakang, Yazid berasal dari keluarga Muhallab, musuh bebuyutan keluarga Hajjaj. Ayahnya, Muhallab bin Abi Sufrah, adalah jenderal hebat di era sebelumnya. Peran kunci, Sulaiman membebaskan Yazid dari penjara, tempat ia dipenjara oleh Hajjaj, dan segera menunjuknya sebagai gubernur Irak dan wilayah timur yang kaya, termasuk Khorasan. Ini adalah wilayah paling strategis. Kebijakan, Yazid diberi kebebasan untuk membersihkan semua loyalis Hajjaj di wilayah timur. Namun, Yazid sendiri akhirnya menjadi gubernur yang korup dan boros. Kontrolnya atas kas negara longgar, dan ia gagal mempertahankan disiplin yang diperlukan untuk menjalankan ekspansi militer yang efisien. Meskipun Sulaiman dikelilingi oleh intrik dan balas dendam, ia memiliki satu tokoh penasihat yang integritasnya tak tertandingi, Umar bin Abdul Aziz. Peran sebagai penasihat, Umar, yang dikenal karena keadilannya saat menjadi gubernur Madinah di era Al-Walid, diangkat menjadi penasihat utama Sulaiman. Umar seringkali menjadi penyeimbang kebijakan Sulaiman yang kadang terlalu emosional. Reformasi sosial. Berkat pengaruh Umar, Sulaiman mengambil langkah untuk membersihkan beberapa ketidakadilan di masa lalu. Ia memerintahkan agar praktik-praktik yang menindas dihentikan dan mencoba mengembalikan beberapa hak rakyat. Keputusan suksesi. Ini adalah peran Umar yang paling krusial. Ketika Sulaiman jatuh sakit parah dan menyadari kegagalan militernya di Konstantinopel, ia meminta nasihat atas pengaruh Umar, dan mungkin juga karena ingin memastikan masa depan yang lebih baik bagi dinasti, Sulaiman membuat keputusan mengejutkan. Sebelum wafat pada tahun 717 Masehi, Sulaiman mengabaikan perjanjian suksesi yang menunjuk adiknya, Yazid II. Ia membuat wasiat yang menunjuk. Pertama, Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang adil. 2. Yazid bin Abdul Malik, saudara sultan. Keputusan ini menciptakan oposisi senyap dari sebagian besar Bani Umayyah yang tidak menyukai kesederhanaan Umar. Namun, keputusan ini dihormati dan menjamin reformasi di masa mendatang. Masa pemerintahan Sulaiman bin Abdul Malik adalah era transisi yang penuh kontradiksi, balas dendam politik yang merugikan, tetapi juga penunjukan tokoh reformis yang visioner. Kisah ini mengajarkan kita bahwa, bahkan di tengah kekuasaan yang kejam, keadilan dan integritas tetap bisa menemukan jalannya. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan konten sejarah Islam dan dunia lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.